Siap, sebelum belajar, mari kita berdoa. Dimulai. Badriani, Dimas, Faruk, Halak, Hardi, Ica, Irwansyah, Akil, Abijat. Abijat tidak masuk karena apa? Muhammad Fajar, Muhammad Furqa, Muhammad Balkis, Sakib, Nailuha, Nifa, hadir Nifa, yang keras ya, Pinky, Rafael, Raisa, Neni Juwita, Sapira, Siti Sapiro, Siti Wulan, Sipa Adrian.
dirasakan oleh indera penglihatan serta rabaan. Ya, seni rupa itu adalah seni yang dapat kita lihat dan kita rasakan ya. Kemarin kita sudah belajar tentang pengertiannya. Sekarang kita akan belajar tentang apa ya? Nah, sebelum Ibu mau bertanya dulu nih. Sebelum kita lanjutkan pertanyaannya. Pernah tidak kalian menggambar sesuatu hanya dengan titik atau garis saja? Pernah tidak? Nah, titik aja. Pernah nggak? Pernah. Bagaimana hasilnya kalau kita menggambarnya cuma titik ataupun garis doang? Pernah? Ya, bisa ya. Yang kedua, mengapa warna membuat sebuah karya tampak lebih hidup? Coba siapa yang bisa jawab kenapa? Kalau ada warna jadi kenapa? Ya, kalau ada warna kan jadinya lebih cerah, lebih hidup, ya berwarna. Dan sekarang kita akan belajar tentang seni rupa, tentang itu ya, tentang unsur-unsur pembentuk seni rupa. Unsur apa saja yang membentuk seni rupa? Tadi Ibu nanya itu pertanyaan tadi berkaitan dengan materi kali ini, yaitu unsur-unsur seni rupa. Nah, sekarang Ibu akan menampilkan sebuah video pembelajaran. Tolong kalian simak dengan baik-baik ya. Jika ada yang penting dicatat. Ini adalah video pembelajarannya. Jadi kalian pelajari dengan baik ya. Karena nanti akan ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Bertemu lagi di channel Belajar Seni Budaya bersama Ibu Ika. Pada video kali ini, kita akan membahas materi unsur-unsur seni rupa. Selamat menyimak ya. Setiap benda yang ada di dunia ini selalu memiliki elemen yang menjadikan terbentuknya suatu objek. Demikian pula dengan karya seni juga memiliki elemen atau unsur yang menjadikan terbentuknya suatu karya seni. Dalam bidang seni rupa, elemen dasar atau unsur yang membentuk suatu karya seni rupa disebut dengan unsur rupa. Unsur rupa terdiri dari beberapa macam, mulai dari unsur yang paling sederhana hingga unsur yang kompleks. Macam-macam unsur rupa. A. Titik. Titik merupakan unsur rupa yang paling sederhana. Titik merupakan bulatan yang ukurannya relatif kecil. Dikatakan relatif kecil karena akan nampak kecil pada bidang yang luas dan akan nampak besar jika berada dalam bidang yang sempit. Titik belum memiliki dimensi. Dalam ruang besar, titik kelihatan kecil. Dalam ruang kecil, titik kelihatan lebih besar. Contoh komposisi titik. B. Garis. Garis merupakan hasil goresan suatu benda. Ada juga yang mengatakan bahwa garis merupakan sekumpulan titik dalam satu lintasan. Garis memiliki dimensi memanjang. Secara garis besar, garis hanya terdiri dari dua macam, yaitu garis lurus dan garis lengkung. Akan tetapi, untuk perinciannya sendiri, garis dibagi berdasarkan bagiannya tersendiri, yaitu
garis horizontal, garis vertikal, Sini ya. Kalau vertikal itu garis diagonal, diagonal itu menyang, garis lengkung, melengkung, garis zigzag, zigzag, garis berombak, garis gabungan, gabungan dua garis. komposisi garis, garis juga dapat berupa suatu batas limit dari suatu bidang, ruang, warna, dan sebagainya. C. Bidang. Bidang merupakan area yang dibatasi oleh garis. Bidang memiliki dimensi panjang dan lebar. Bidang geometris sifatnya beraturan dan terukur, sedangkan bidang non-geometris bentuknya lebih bebas dan kurang beraturan. Ini contoh-contoh sebuah bidang ya. D. Bentuk. Bentuk merupakan gabungan dari bidang-bidang. Bentuk memiliki panjang, lebar, dan volume pada area dengan kedalaman. Bentuk memiliki dua macam sifat, yaitu bentuk geometris dan non-geometris. Bentuk geometris adalah bentuk yang memiliki susunan teratur. Bentuk non-geometris adalah bentuk yang memiliki susunan tidak teratur. Bentuk geometris berupa kubis-kis, misalnya balok, kubus, dan bentuk silindris, bola, tabung. Sedangkan bentuk non-geometris berbentuk seperti objek yang ada di alam, misalnya alam benda dan makhluk hidup. Bentuk telah memiliki volume, sehingga untuk membuat kesan gambar bervolume dibutuhkan adanya penerapan warna atau arsiran sehingga bentuk yang muncul tidak terkesan datar. Ruang. Ruang merupakan unsur seni rupa yang memiliki dua sifat, yakni sifat nyata dan juga sifat semu. Dalam karya dua dimensi, ruang bersifat semu karena unsur ini hanya berupa penggambaran saja. Sedangkan pada karya tiga dimensi, ruang bersifat nyata dan juga bisa dirasakan secara langsung. F. Warna. Warna merupakan kesan yang ditimbulkan oleh cahaya. Menurut Herbert Evans, dengan teori lingkaran warnanya, warna dibagi menjadi warna primer, yaitu merah, kuning, dan biru. Warna sekunder, hijau, orange, dan violet. Serta warna tersier, yaitu pencampuran warna primer dan sekunder. Warna primer merupakan warna pokok yang tidak dapat dihasilkan melalui percampuran dua warna atau lebih. Sedangkan warna sekunder merupakan hasil percampuran dari dua warna primer. Sedangkan warna tersier merupakan percampuran satu warna sekunder dengan satu warna primer. G. Gelap terang. Gelap terang dihasilkan dari perbedaan intensitas cahaya yang jatuh pada permukaan benda. Ini akan menghasilkan tingkat warna yang berbeda. Unsur gelap terang biasanya digunakan untuk menciptakan kesan tiga dimensi atau keruangan. Contoh gelap terang. Ada yang
lihat tekstur. Tekstur merupakan nilai permukaan suatu benda, sehingga dapat memberikan kesan tertentu apabila dirasakan dengan indera peraba, sehingga dapat dikatakan halus, kasar, licin, rata, berlubang, kusam, mengkilap, dan lain-lain. Tekstur terdiri dari dua jenis, yaitu tekstur nyata dan juga tekstur semu. Demikianlah video tentang unsur-unsur seni rupa. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nah, dari video tadi, coba tadi tuh ada berapa unsur seni rupa? Dari video tadi ada 8. Yang pertama apa tadi itu? Titik. Terus yang kedua garis. Yang ketiga bidang. Ya, bidang. Yang keempat bentuk. Ada gelap, terang, dan juga tekstur. Ibu jelasin dulu ya. Yang pertama itu tadi ada titik itu adalah unsur paling kecil atau sederhana ya. Kalau kita menggambar tuh pasti kita mulai tip dulu lalu bergaris ya, mulai gambar yang lain. Contohnya itu apa? Motif batik kan pasti ada titik-titik. Lukisan, pointilis ya, pointilis itu titik-titik yang terbentuk nanti menjadi suatu karya. Yang kedua ada garis. Garis itu apa? Garis itu himpunan titik yang memanjang. Garis itu terbentuk dari sebuah titik. Garis itu ada apa aja di dalam video tadi? Ada garis horizontal, vertikal. Kalau garis horizontal itu menyamping lurus, garis lurus ke samping. Kalau vertikal, garis lurus ke atas, ke bawah ya. Dan juga ada garis lengkung, garis dijam. Tadi sudah tahu ya, tadi seperti apa contoh-contoh garisnya ya. Nah, sekarang lanjut. Yang ketiga, tadi ada garis itu bisa terbagi menjadi 2 dimensi ya, panjang dan lebar. Contohnya segitiga, kita bisa membuat segitiga dari sebuah garis. Yang keempat, bentuk. Bentuk itu nih, sebuah ruangan ini nih. Ruangan ini nyata enggak? Ini adalah sebuah bentuk bangunan. Itu ada panjangnya, ada lebar, ya kan, ada tinggi, dan juga pasti di sudut-sudutnya ada gelap terang ya. Selanjutnya ada warna. Tadi warna itu terbagi menjadi berapa? Menjadi 3. Apa saja nih warna? Ada warna primer. Warna primer itu terdiri dari warna-warna apa saja? Ya, itu adalah warna yang bisa membentuk warna yang lain. Kalau kita campurkan warna merah dan warna kuning akan berubah jadi warna apa? Warna oranye.
kita itu lebih hidup kelihatannya ya. Yang kedelapan ada tekstur, yaitu ruang suatu unsur rupa yang memberikan kesan dalam. Tadi itu tekstur nyata dan juga tekstur semu ya. Daun ini nih termasuk tekstur apa? Coba. Nyata karena bisa dirasakan oleh fisik kita, oleh tangan kita ya. Kalau yang semu itu ilusi, hanya gambar-gambar. Misalkan kita nih melihat gambar itu, ilusinya kayak ada bayangan, tapi ternyata tidak ada. Itu semu namanya ya. Nah, dari sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan nggak? Sudah paham semuanya? Apa yang Ibu sampaikan dan di video tadi? Sudah? Sekarang Ibu akan membagi kalian ke dalam kelompok dan berdiskusi kelompok ya. Ibu di sini akan membagikan sebuah contohnya dulu, yaitu daun. Nanti kalian jawab, ada pertanyaan ya, lembar kerja kelompok. Nanti kalian jawab sesuai. Nanti ada soalnya tentang daun, tentang permukaan-permukaan seperti tembok yang ada di sekitar sekolah kita. Nanti dikerjakan bersama-sama ya. Ini LKPD-nya. Di sini adalah LKPD kelompok. Jadi di sini namanya nama kelompok. Misalkan mana nih? Kelompok 1 mana? Ini kelompok 1. Nah, kelompok 2 gimana? Yang tengah kelompok 2.
nama benda dan warnanya. Benda 1, lemari berwarna coklat. Ya, lemari warnanya coklat. Terus yang kedua benda apa? Benda 2, jam dinding. Pink muda. Ya, yang ini warnanya pink muda. Dinding gelas. Warnanya? Warna biru atau kuning. Ya, benar ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kedua. Bacakan soal nomor 2. Tatanan tekstur bukan itu dan merasakan permukaan dua benda yang berbeda. Dan deskripsikan apa yang kamu rasakan. Apakah atar harus bikin bergelombang? Benda 1, contoh tembok. Coba tembok. Teksturnya apa? Tembok itu yang kedua. Benda 2, contoh langkah Terasa apa? Daun tadi terasa apa? Nah, tepuk tangan untuk kelompok kedua. Satu kelompok lagi ya. Kelompok 3.
Kita saatnya